Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yusnita Dewi dengan NIM 2004300004 kelas 5A. Saya membuat sebuah video ajaran ini untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampuhnya adalah Ibu Devi Andriani SP MSI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemungutan tarif bea masuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain. 1. Dasar nilai atau ad valorem. Besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan harga CIF dari barang tersebut. Kedua, dasar jumlah barang atau ad spesifik. Pungutan bea masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Sebagai contoh, bea masuk yang dikenakan atas barang-barang. 3. Kompetitif. Pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan ad spesifik. Dari ketiga cara tersebut, terdapat juga keuntungan dan kelemahan dari masing-masing sistem atau cara pemungutan tarif bea masuk tersebut. Antara lain, 1. Dasar nilai atau ad valorem bersifat profesional yang keuntungannya A. Dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi. B. Terdapat diferensi harga produk sesuai kualitasnya. Sedangkan kerugiannya adalah A. Memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi pemerintah, khususnya bea cukai karena memerlukan data dan perincian harga yang lengkap. B. Sering menimbulkan perselisihan dalam penetapan harga untuk perhitungan bea masuk antara importir dan bea cukai, sehingga dapat menimbulkan stagnasi atau kemacetan arus barang di pelabuhan. 2. Dasar jumlah barang atau ad spesifik bersifat regresif, yang keuntungannya adalah A. Mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya. B. Dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri. Sedangkan kerugiannya adalah A. Pengenaan tarif dirasakan kurang atau tidak adil karena tidak membedakan harga dan kualitas barang. B. Hanya dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi yang bersifat statis. Selanjutnya, sistem tarif. Sistem tarif dalam ekspor dan impor digunakan untuk menentukan besarnya tarif yang berlaku ke setiap barang atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Para pelaku perdagangan internasional atau eksportir, importir menggunakan pedoman berdasarkan sistem tarif yang berlaku. Sistem tarif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tarif tunggal. Kedua, tarif umum atau konvensional. Ketiga, tarif preferensi. Yang disebut dengan tarif tunggal yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya atau presentasinya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Sedangkan tarif umum atau konvensional adalah dikenal juga dengan istilah tarif berganda atau double column tarif, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besar presentasi tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sedangkan tarif preferensi yaitu tarif yang ditentukan oleh Lembaga Tarif Internasional GATT yang presentasenya diturunkan bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Efek dari tarif yaitu menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan dari konsumen dalam negeri ke produsen dalam negeri, disebut efek redistribusi atau efek transfer. Dampak dari tarif dibagi menjadi 2. Pertama, penerapan tarif impor terhadap suatu produk di negara pengimpor akan menyebabkan kenaikan harga produk, penurunan konsumsi, peningkatan produksi domestik, penurunan volume impor, dan adanya penerimaan pemerintah dari tarif.
Yang kedua, penerapan tarif di negara pengekspor menyebabkan penurunan harga sehingga volume ekspor berkurang. Selanjutnya, pengertian kebijakan kuota. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Kebijakan kuota ada dua macam, yaitu kuota impor dan kuota ekspor. Kuota impor adalah batas jumlah barang impor yang diperbolehkan masuk dalam suatu negara. Sedangkan kuota ekspor adalah batas jumlah barang atau komoditas yang diberlakukan oleh negara. Adapun dampak kebijakan kuota terhadap negara importir dan dampak kebijakan kuota bagi negara eksportir. Yang pertama, dampak kuota terhadap negara importir. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Kuota impor akan memberikan penghambatan akan terjadinya perdagangan internasional, karena pada negara yang melakukan ekspor akan mengalami penurunan pendapatan dikarenakan adanya pembatasan yang dilakukan oleh negara yang dituju. Sedangkan dampak kebijakan kuota bagi negara eksportir, dampak dari kebijakan ini sebenarnya sangat menguntungkan karena kebijakan kuota bagi negara eksportir dapat melindungi produksi dalam negeri, khususnya dari segi faktor produksi. Apabila kegiatan ekspor tidak dibatasi, maka akan menyebabkan faktor-faktor produksi dalam negeri menjadi semakin berkurang, sehingga produsen kekurangan faktor produksi. Selanjutnya, ada 5 jenis kuota impor yang umum diterapkan oleh negara importir kepada eksportir beserta masing-masing penjelasan setiap jenis. Yang pertama, kuota tarif. Tarif impor atau kuota impor adalah ukuran yang diakui secara luas. Di bawah sistem ini, impor komoditas hingga jumlah tertentu diizinkan untuk diimpor bebas bea atau dengan tarif bea khusus yang rendah. Tetapi, impor yang melebihi batas tetap ini dikenakan tarif bea yang lebih tinggi. Kuota tarif dengan demikian menggabungkan fitur tarif dengan fitur kuota. Kedua, kuota unilateral atau kuota sepihak. Di bawah sistem ini, suatu negara menempatkan batasan absolut pada impor komoditas selama periode tertentu. Hal ini dikenakan tanpa negosiasi sebelumnya dengan pemerintah asing. Kuota yang diterapkan dalam bersifat global atau dialokasikan. Di bawah kuota global, komoditas tersebut dapat diimpor dari negara manapun hingga kuota penuh. Namun, di bawah sistem kuota yang dialokasikan, total kuota didistribusikan di antara negara-negara pemasok tertentu. Sistem kuota global bagaimanapun tidak dapat diperlakukan sebagai perangkat yang sangat memuaskan, karena selalu cenderung menggunakan negara-negara pemasok terdekat daripada yang jauh. Ia juga cenderung beroperasi melawan negara pemasok yang lebih kecil atau kurang terorganisir secara berskala, dapat menyebabkan kelebihan pasokan dan fluktuasi harga yang lebih besar karena memicu perlombaan di antara para importir untuk memenuhi kuota. Selain itu, tidak memberikan perlindungan reguler kepada produsen dalam negeri. Ketiga, kuota bilateral. Di bawah sistem ini, kuota ditetapkan melalui negosiasi antara negara pengimpor dan negara pengekspor, atau kelompok ekspor asing. Ini memiliki manfaat sebagai berikut. Poin pertama, kuota ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Poin kedua, meminimalkan kecurigaan dalam impor. Poin ketiga, menghindari fluktuasi impor yang berlebihan. Poin keempat, tidak termasuk monopoli ekspor melalui kesepakatan. Poin kelima, ini kurang sewenang-wenang dan karena itu menimbulkan sedikit atau tidak ada tentangan dari negara-negara pengekspor. Dengan demikian, tidak memprovokasi aktivitas pembalasan. Keempat,
kuota mixing atau kuota pencampuran. Ini adalah jenis peraturan yang mengharuskan produsen untuk menggunakan proporsi tertentu dari bahan baku dalam negeri bersama dengan bagian-bagian yang diimpor untuk memproduksi barang jadi di dalam negeri. Dengan demikian, membatasi proporsi bahan baku buatan luar negeri untuk diimpor digunakan dalam produksi dalam negeri. Misalnya, ada ketentuan bahwa persentase tertentu dari berat roti harus terdiri dari tepung mandioka domestik. Peraturan pencampuran tersebut memiliki dua tujuan yang luas. Yang pertama, untuk membantu produsen bahan mentah dalam negeri. Dan kedua, untuk menghemat devisa yang langka. Kelima, lisensi impor adalah izin mengendalikan barang yang diimpor ke Indonesia. Calon importir wajib memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk mengimpor dalam jumlah berapapun dalam kuota yang ditentukan. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan subsidi ekspor? Dan bagaimana cara-cara pemerintah memberikan subsidi ekspor? Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Subsidi ekspor menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing, sehingga konsumen domestik akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melarang sebagian besar subsidi yang terkait dengan volume ekspor kecuali untuk negara terbelakang. Nah, cara pemerintah memberikan subsidi ekspor yaitu dengan cara menerapkan tarif pajak regresif, yaitu tarif pajak yang presentasinya akan semakin kecil dengan bertambahnya nilai objek pajak, atau juga bisa dengan menerapkan pajak 0% pada produk ekspor, dan pemerintah dapat memberikan subsidi atas barang produk ekspor melalui pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Subsidi ekspor juga dapat diberikan ketika bantuan harga internal, seperti jaminan harga minimal untuk suatu komoditas, membuat produk lebih tinggi daripada konsumsi di suatu negara. Agar komoditas yang berlebihan tidak mubazir, pemerintah akan mengekspornya. Selanjutnya, pengertian dumping dan jenis-jenis dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau dengan tarif impor yang lebih tinggi, atau sering disebut dengan countervailing duties. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor. Dalam perdagangan internasional, jenis dumping terbagi menjadi 3 dumping. Yang pertama, percentage dumping. Percentage dumping adalah praktik dumping secara terus-menerus. Artinya, diskriminasi harga yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa memperdulikan protes dari negara lain. Praktik dumping ini pernah dilakukan di Jepang sebelum Perang Dunia Kedua untuk menerobos negara itu di pasar luar negeri. Kedua, sporadic dumping. Sporadic dumping adalah praktik untuk melepaskan persediaan yang besar ke pasar luar negeri. Hal ini biasanya didorong oleh lemahnya pasar domestik. 3. Predatory dumping. Predatory dumping adalah praktik dumping untuk menghancurkan persaingan. Praktik ini akan menghalang persaingan asing dari pasar luar negeri yang menjadi sasarannya. Setelah negara persaing mengundurkan diri,
harga akan dinaikkan untuk menutup kerugian yang dialami sebelumnya. Dan akhirnya sampai juga di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pengertian retaliasi. Retaliasi merupakan suatu tindakan suatu negara dalam menanggungkan konsesi atau kemudahan yang telah diberikan kepada negara lain dan telah dinikmatinya sebagai balasan akibat adanya tindakan atau kebijakan perdagangan dari negara lain tersebut merugikan kepentingan perdagangannya. Retaliasi dilakukan sebagai upaya terakhir ketika dalam suatu penyelesaian sengketa, upaya pemenuhan konsesi tidak dapat tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hanya segitu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.